Hello, welcome back to Adiseri Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat ulangan online beserta penilaiannya dengan menggunakan bantuan Google Form dan Google Sheet. Check it out. Oke, di sini sebelum kita mulai membuat Google Form dan Google Sheet-nya, jadi pastikan kita punya atau kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya di sini adalah, di sini saya mencontohkan membuat latihan atau ulangan matematika. Jadi bahan yang saya perlukan adalah bisa jadi berupa persamaan atau bentuk akar atau gambar-gambar, bangun dan lain sebagainya. Mungkin kalau ulangan yang hanya bersifat kata-kata saja tidak perlu disiapkan bahan-bahan seperti ini, bisa langsung diketik di Google Form-nya. Tapi karena di sini bidang saya matematika, jadi nanti kita bisa menggunakan bantuan gambar di Google Form, tapi kita siapkan dulu ininya. Kalau ada bentuk akar, kita ekspor dulu menjadi gambar. Kita siapkannya di Word saja, Word biasa, dengan bantuan equation editor. Jadi kita buat blank dokumen. Di sini tinggal insert, kemudian ada equation ya. Di sini kita bisa buat bentuk akar, pecahan, kemudian penjumlahan sigma dan lain sebagainya. Nah, ada lengkap di sini equation-nya. Setelah jadi, kemudian tinggal screenshot biasa, kemudian gambarnya disimpan, di crop, kemudian disimpan. Nah, setelah bahan-bahannya disiapkan seperti ini, berikutnya kita bisa lanjut ke Google Form-nya. Oke, langsung saja kita ketik di Chrome Google Form. Nah, maka di sini kita akan klik hasil yang pertama, pilih personal. Oke, kemudian kita klik blank saja. Di sini ada banyak template-nya ya untuk Google Form ini, ada contact information, RSVP, party invite dan sebagainya. Kita pilih saja blank. Kita klik blank di sini. Nah, maka kita akan dibawa ke Google Form yang masih kosong. Oke, got it. Di sini kita bisa isi judul, misalnya ulangan bangun uang. Oke, setelah kita menambahkan judulnya, berikutnya kita bisa langsung menambahkan pertanyaannya ya. Nah, di sini pertanyaannya bisa berbentuk kalimat. Kalau memang cukup berbentuk kalimat, jadi langsung kita ketik saja di sini kalau berbentuk kalimat. Kalau berbentuk gambar seperti soal kita yang tadi yang sudah kita siapkan di sini nih, maka caranya adalah kita klik logo image di sini, klik, kemudian tinggal seret pertanyaan kita ke sini, gambar dari pertanyaan kita ke sini. Oke, langsung muncul di situ. Kemudian selanjutnya tinggal kita isikan keterangan pertanyaannya. Misalkan adalah sederhanakan bentuk akar berikut. Oke, nah itu pertanyaannya. Kemudian salah satu kelebihannya di Google Form ini adalah jawabannya ini nanti pilihan yang kita berikan ini bisa di random. Jadi setiap siswa yang menjawab antara siswa satu dengan lainnya itu posisi jawabannya itu berubah-ubah, tapi kuncinya tetap sama nanti. Jadi kelebihannya di sana dia akan merandom secara otomatis. Bagaimana caranya? Klik di 3 titik ini ya. Kemudian pilih shuffle option order. Jadi di sini sudah ada centangnya shuffle option order, artinya nanti dia akan merandom jawabannya. Nah, sekarang kita coba isikan jawabannya. Kemudian klik image ini, lalu selanjutnya kita drag jawaban yang A. Oke, sudah muncul. Selanjutnya pada option sini, option 1 ini kita ganti dengan karakter-karakter yang random saja. Gunanya untuk apa? Karakter random ini nanti untuk menandai jawaban yang benar yang mana. Sebenarnya di sini bisa saja saya tuliskan jawaban A, B, C, D gitu. Tapi ketika di random nanti urutannya ikut ke bawah juga. Jadi artinya ketika di sini saya ketik A, B, C, D, nanti pasti saling jawab jawaban yang A menjadi B, C, D, A gitu. Jadi percuma juga, mereka bisa menandai jawaban mana yang mana gitu. Maka di sini bisa kita kasih angka atau karakter-karakter random saja. Kemudian saya tambahkan jawaban yang kedua. Oke, karakter random dulu. Kemudian ini jawabannya. Oke, kemudian jawaban yang ketiga. Oke, image.
Jawaban yang terakhir. Image. Ya, sebenarnya ini tidak hanya terbatas pada 4 jawaban saja ya, bisa hanya 2 jawaban, bisa bahkan 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi tidak hanya 4, cuman kita standarnya kan 4, jadi kita buat 4 di sini. Oke, setelah semuanya jadi yang ini kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Caranya adalah klik tambah di sini, add question. Nah, pertanyaan nomor 2 kita gunakan image yang berikutnya yaitu ini. Tambahkan image-nya. Oke, misalkan pertanyaannya adalah berapakah volume bangun ruang kubus berikut. Nah, karena di sini hanya berupa angka saja, bisa langsung kita ketik. Misalnya adalah 4 satuan volume, kemudian 6 satuan volume, 8 satuan volume, dan semisal adalah 10 satuan volume. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk merandom ini ya, jadi shuffle option order. Oke, ini saya minimize dulu. Kemudian selanjutnya coba kita tambahkan pertanyaan yang berikutnya. Masih menggunakan image yang sama. Oke, iya. Kita coba luas permukaan. Berapakah luas permukaan bangun ruang kubus berikut? Oke, misalkan adalah berapa? 4, 16, 24, dan 32. Ya, seperti ini. Kemudian shuffle option order. Selanjutnya kita coba yang terakhir. Pertanyaan saja. Pada bangun berapa banyak rusuk pada bangun ruang balok? Nah, semisal seperti itu ya. Berapa banyaknya rusuk pada bangun ruang balok? Jawabannya adalah 4, 6, 10, 12. Oke. 4, 12 ya. Kemudian jangan lupa di shuffle option order. Nah, seperti ini. Jadi soalnya sudah selesai kita buat. Berikutnya jangan lupa identitasnya ya. Di sini bisa kita tambahkan identitas. Nanti kita drag ke paling atas saja. Nah, ini tuliskan nama Anda. Seperti itu. Nah, ini multiple choice, ini otomatis akan berganti menjadi short answer. Nah, ini Google Form-nya secara otomatis mendetek ya. Jadi ketika ada kata-kata nama Anda, itu ini jawabannya langsung berubah menjadi short answer. Kalau semisal tidak berubah secara langsung, tinggal klik saja di sini, kemudian kita pilih short answer. Kemudian berikutnya masukkan, tuliskan nomor induk siswa Anda. Nah, misal seperti itu. Nah, ini juga langsung berubah menjadi short answer text dengan respon validation-nya adalah number. Jadi dia biasanya berupa number. Kalau tidak validasi ini untuk apa sih? Ketika di sini number dan di sini siswanya nanti memasukkan angka, misalnya A, B, C, D, E, itu nanti akan keluar error. Semisal nomor induk siswanya ada karakter hurufnya, mending ini respon validasinya kita remove saja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini bisa kita seret ke atas. Ini ya, ini bisa kita seret ke atas. Kita taruh di input yang paling pertama. Jadi ketika siswa pertama membuka ini, mereka akan menuliskan nomor induknya dulu.
supaya tidak lupa. Kemudian setelah itu lalu nama. Ini ya, nama. Jadi mereka akan menuliskan nomor induk, lalu menuliskan nama, kemudian menjawab soal, setelah itu mengirimkannya. Ya, ini sudah selesai ya bagian pertama, yaitu kita menyiapkan soal ulangannya di Google Form.